DS1, kamu mungkin sedikit sudah tahu bahwa Korea Utara diketahui sebagai negara konservatif yang paling tertutup di dunia. Tak hanya membuat dunia gempar akan rudal balistiknya, terdapat aturan aneh di Korea Utara yang mungkin bisa membuat orang tepuk jidat. Waduh. Silih tahun berganti, aturan aneh Korut nampaknya tak menunjukkan kelonggaran sistem. Salah satu contohnya, orang yang tidur saat rapat akan dihukum tembak mati di depan khalayak umum. Kalau di Indonesia, jika pejabat tertidur dalam rapat paling ditegur doang. Korut mah lewat. Sebagai salah satu negara komunis yang paling tertutup di dunia, warga Korea Utara atau Korut harus hidup di bawah aturan yang sangat ketat. Namun, larangan yang berada di negara pimpinan Kim Jong-un ini dirasa berlebihan oleh sebagian pihak. Oke, jangan berlama-lama, stay in here, don't forget to subscribe. Berikut beberapa aturan konyol diberlakukan di Korut. 적인 모든 행동들을 도발로 위협으로 오도하고 있는 미국이 우리 국가의 안전을 엄중히 위협하는 대규모 합동무사 연습들을 뽀듯이 벌려놓고 我不是给你们敲过了，好吧？哒哒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 哒。 Tidak boleh tertidur saat rapat. Tertidur dalam rapat dapat membuat seseorang dalam masalah besar. Bukan bualan belaka, hal ini terbukti pada 2015. Salah satu menteri pertahanan negara yang menjabat dieksekusi dengan airsoft gun di depan umum karena tertidur pada salah satu acara Kim Jong-un. Larangan tertawa saat berkabung. Otoritas Korut sempat memberlakukan larangan tertawa selama 11 hari pada Desember tahun lalu. Hal ini dikarenakan Pyongyang yang saat itu sedang berkabung memperingati 10 tahun kematian pimpinan Korut kedua sekaligus ayah dari Kim Jong-un, Kim Jong-tu. Seorang penduduk kota perbatasan timur laut Sinuiju mengatakan, selama masa berkabung kita tidak boleh minum alkohol, tertawa atau terlibat dalam kegiatan rekreasi. DS1, tanggal 8 Juli diperingati sebagai hari berkabung untuk Presiden Korea Utara Kim Il-sung yang meninggal pada tahun 1994. Artinya, setiap tahun pada tanggal 8 Juli, siapapun yang berada di Korut tidak boleh tersenyum atau berbicara keras karena akan dianggap tidak menghormati mantan presiden. Ada-ada aja nih peraturannya. Untuk menertibkan aturan ini, Pyongyang juga meminta pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan ketat. Polisi akan memperhatikan setiap orang yang tidak memperlihatkan perasaan berduka di depan umum. Larangan mendengar musik K-pop. Korut dilaporkan memberlakukan aturan ini pada awal tahun lalu. Polisi bakal menindak keras mobil yang menggunakan kaca jendela berwarna gelap demi menjaring masyarakat Korut yang diam-diam menonton video dari media Korea Selatan atau Korsel. Pemerintah Korut khawatir negeri Kim Jong-un tidak ingin masyarakat, terutama anak muda, mengkonsumsi dan menikmati musik dan film dari negeri K-pop saat berada di dalam mobil dan taksi. Selain K-pop, warga Korut juga diketahui dilarang mendengar musik-musik dan hasil kebudayaan lainnya yang berasal dari Barat dan Jepang. Larangan menggunakan jeans. Warga Korea Utara diperbolehkan pakai jeans namun hanya berwarna gelap seperti hitam. Hal ini diberlakukan lantaran otoritas negara itu menganggap bahwa jeans berwarna biru sebagai lambang kapitalisme dari Amerika Serikat yang merupakan lawan dari Korut. Larangan merias rambut dengan gaya asing. Selain pakaian, Korut juga menindak tegas warga yang ketahuan merias rambutnya dengan model dan gaya negara lain. Hal ini juga dilakukan agar warga negara itu tidak terkontaminasi dengan budaya barat.
meninggalkan Korut tanpa izin. Siapapun yang tinggal di Korea Utara yang menginginkan liburan atau urusan apapun ke luar negeri wajib mendapat izin dari pemerintah. Dikabarkan, seorang pelarian dari negara Korut mengatakan pemerintah Pyongyang tidak menyetujui warganya pergi ke luar negeri tanpa izin. Para elit tak terkecuali dalam aturan ini. Dalam beberapa kasus, menjadi elit dapat membuat lebih sulit untuk pergi ke luar negeri. Kader top dari Partai Buruh Korea menghadapi pembatasan perjalanan ke luar negeri karena takut akan membelot. Salah seorang warga pelarian Korut bernama Lee mengatakan, para elit yang bekerja di sektor-sektor seperti ekonomi, diplomasi, keamanan nasional, dan mesiu diberi izin untuk pergi ke luar negeri hanya jika pekerjaan mereka mengharuskan mereka melakukannya. Hanya ada satu nama dalam pemilu. Hari pemilihan umum di Korea Utara dilakukan oleh setiap orang berusia 17 tahun ke atas. Namun dalam surat suara hanya ada satu nama di atasnya. Tak perlu mencentang ataupun mencoblos seperti di Indonesia. Kamu hanya perlu mengambil selembar kertas dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Ganja bisa dibilang legal. Menggunakan, menjual, atau memiliki marijuana di Korea Utara sebenarnya merupakan tindakan ilegal. Kendati demikian, ganja tumbuh di sepanjang jalan dan sepenuhnya bebas. Jadi, apabila warga setempat ingin memanfaatkannya, hal itu sah-sah saja.